Pasca viral usai dituding sebagai pelakor oleh Gege Francisca, kini selebgram Ayu Aulia kembali membuat geger jagat dunia maya usai kedapatan tengah berduaan dengan sosok pria. Abindaya Rakan Adira, sosok tunangan Ayu, memergoki kekasihnya itu sedang jalan bersama seorang pejabat yang diduga kuat menjadi orang ketiga dalam hubungannya. Ia memergoki Ayu di sebuah pusat perbelanjaan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat pada 6 September lalu. Nahasnya, tak hanya dibuat sakit hati oleh tunangannya itu, Abi justru menjadi bulan-bulanan Ayu Aulia hingga mendapat luka cakaran pada bagian tangan, leher, serta punggung belakang. Lantas, seperti apa klarifikasi Abindaya terkait kronologi kejadian tersebut? Oh, kalau saya kan memergoki dia. Saya kan membuntuti dia kan. Karena saya kan sudah baca, saya udah tahu nih janjiannya di mana dan udah tahu semuanya, makanya saya sampai naik Gojek motor, saya nyusulin dia di sana. Sebelumnya saya nggak pernah ngecek handphone dia tuh, nggak pernah ya. Cuman karena beberapa hari ke belakang itu kok saya merasa kayak ada mencurigakan gitu, makanya saya main. Waktu itu saya lagi main ke apartemen dia, pada saat saya main, dia bilang dia mau pergi. Nah, kebetulan HP-nya itu saya tahu passwordnya, karena kan kalau pas ada saat kayak nyetir mobil atau apa kan nggak sengaja ngelihat, tapi kan saya walaupun tahu tapi saya tidak pernah membuka, pura-pura tidak tahu juga kan untuk apa saya membuka ya. Dan beberapa hari kebelakang tuh ada kayak mencurigakan, dia ada bilang mau pergi, dan pada saat itu pas saat saya datang dia juga bilang dia pengen pergi, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya diam-diam saya buka, pas pada saat dia lagi mandi di kamarnya dia tuh kan, saya buka, wah ternyata ada janjian nih sama ini, dan saya scroll ke bawah ke atas kan, dan ada banyaklah chat-chatnya dia itu udah kita semua ya tadi budaya. Mas Abi malam ini diundang ke sini terkait perkembangan case yang sedang dialami beliau, yang mana terjadi kekerasan penganiayaan dan perusakan yang terjadi pada tanggal 6 September 2 minggu yang lalu di salah satu mall terbesar yang ada di Jakarta, di Senayan. Waktu itu ya beliau mencoba untuk mencari tahu, bukan mencari tahu ya, memang ini sudah tunangan ya, dan akan menjadi calon istri dari salah satu selebgram lah ya, yang berinisial AU ya, Ayu Aulia ya, salah namanya begitulah. Nah, setiba kasus ini terjadi waktu itu ya, memang tanpa disengaja, tanpa direkayasa, beliau melihat ada gelagat yang kurang mengenakan dan tidak baik. Makanya beliau berusaha untuk pengen mencari tahu, dan ternyata feeling beliau pada saat kejadian itu memang benar-benar terjadi bahwa calon dari istri beliau ini ya, memiliki kayak semacam pria idaman lain. Dan pihak ketiga ini adalah seorang pejabat lah ya, pejabat di salah satu BUMN plat merah di suatu bank ternama, dan beliau memiliki jabatan yang bagus ya, artinya jabatan yang tinggi gitu loh. Nah, akibat dari ini ya mau tidak mau klien kami kan merasa dirugikan terkait adanya masalah ini. Sebenarnya kalau masalah ini kan nama baik keluarga beliau ya, dari kedua belah pihak sudah bersama-sama, sudah tunangan. Akhirnya gara-gara ini jadi terkotak-kotak maksudnya pemikiran mereka jadi pecah buyar. Apakah ini akan dilanjutkan atau tidak untuk ke jenjang pernikahan selanjutnya. Nah, ini kan disebabkan oleh sebab akibat yang seperti disampaikan tadi oleh pihak ketiga ini. Nah, makanya akibat dari sini ada kerugian. Sebenarnya kerugian ini tidak bisa ternilaikan dengan duit, baik secara imaterial maupun material. Dan klien kami pun sampai hari ini beliau laki-laki yang tegar, saya lihat laki-laki yang benar-benar sabar lah menurut saya. Nah, sampai dia yang dikorbanin, dia yang disakiti, itu yang kita sangat miris sekali. Sudah 2 kali bertemu dengan ya laki-laki pihak ketiga dan juga Mbak Yaulianya, tapi belum selesai juga sampai sekarang.
Selain mendapatkan penganiayaan, Abinaya nyatanya juga merasa dirugikan atas kerusakan barang pribadinya yang ikut dirusak oleh Ayu Aulia saat terjadinya percekcokan. Tak tinggal diam dengan segala derita yang dialaminya, semua barang itu pun langsung dijadikan sebagai alat bukti oleh Abi yang sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Dan atas kejadian ini pula, Abinaya yang merupakan tunangan sah dari Ayu Aulia pun menjadikan permasalahan ini sebagai sebuah pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Setelah itu kita kemarin juga mencoba datang ke Polsek Tanah Abang untuk menindaklanjuti laporan, dan hari ini juga tadi datang lagi untuk menguatkan BAP, berita acara tambahan. Ada 8 pertanyaan tadi terkait kronologis peristiwa, barang bukti sesuai dengan KUHP nomor 8 tahun 81 itu jelas, KUHP itu jelas dijelasin. Artinya memang serangkaian alat bukti itu sudah masuk unsur pidananya, termasuk rekam jejak digital, CCTV, segala macam, percakapan melalui WA, memang itu tidak bisa terelakkan. Artinya dengan kami melakukan upaya hukum, dengan kami melaporkan hukum ini, artinya ini bukanlah suatu rekayasa yang kami buat untuk kesengajaan atau untuk memeras orang, tidak. Karena klien kami pun sampai hari ini pernah ada pertemuan pun dari pihak ketiga ini 2 kali, sekitar tanggal 7 sampai 8 September itu 2 kali pertemuan. Beliau mengatakan saya tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminta duit kepada pejabat ini, dan beliau minta jangan sampai disebutin nama dia. Tapi beliau kan orang yang dikorbankan. Nah, makanya sampai hari ini kasus ini masih berlanjut, kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, karena ada bukti-bukti lah, percakapan-percakapan yang menurut saya itu udah mengarah ke sana itu kan. Udah ada bukti-bukti, semua lengkap kok, udah dikasih ya Bang. Kita baca juga, udah diserahin ke bukti, masuk visum. Ya, visumnya juga udah. Segala macam perusakan barang. Makanya pasal juga itu penganiayaan, pada pasal 352-nya juga ada juga pasal terkait perusakan barang, sampai baju beliau pun klien kami ini rusak, cacat, kalung putus, termasuk handphonenya rusak parah. Ya akhirnya ya mau tidak mau akibat dari kejadian ini beliau harus melaporkan ke pihak yang berwajib untuk memberikan suatu efek agar tidak terulang lagi. Untuk saat ini saya belum ada keluarga sih sebenarnya. Cuman mungkin ya lebih menenangkan diri dulu, tapi ya mungkin kan udah ramai di berita, mungkin udah tahu, tapi ya nggak tahu deh ini ke depannya. Kebetulan kalau adik saya udah malahan. Kalau adik saya kan menanyakan tanggapannya kok bisa sampai kayak gini. Ya udah ikutin aja dulu lah. Proses aja dulu, proses hukum dulu berjalan, gitu aja sih. Ya ke depannya lebih memilih-milih lah ya, lebih berhati-hati lagi lah, maksudnya lebih sabar dulu aja, ya kan.